Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Kasnidar dari MTSN 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, yaitu tentang dakwah Syria atau dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik dapat meneladani kesabaran dan kegigihan Nabi dalam berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Di samping itu juga, kami mengharapkan peserta didik dapat membedakan antara dakwah Syria dan dakwah jahriyah dengan baik, serta dapat mengidentifikasikan orang-orang yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun dengan benar. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu surat Al-Mudatsir ayat 1-6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Langkah yang diambil Nabi adalah melakukan dakwah secara Syria atau sembunyi-sembunyi. Maksud dakwah Syria di sini adalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka. Dan juga sebagai pertimbangan waktu itu, pengikut Nabi Muhammad SAW yang masih sedikit sekali. Sementara ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Syria ini selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal dengan as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Siapakah yang termasuk as-sabiqunal awalun itu? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Zaid bin Haritsah, hamba sahaya. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sepupu beliau. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai seorang laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya.
dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang sangat luas. Melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini, beberapa orang sahabat memeluk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Dengan masuk Islamnya mereka, kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah, Said bin Zaid, dan Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah yang merupakan saudara perempuan dari Umar bin Khattab. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum kafir Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad SAW belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan persaudaraan dan solidaritas. Selanjutnya adalah dakwah terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hasyim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Abu Thalib tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi Muhammad yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dan dalam menyampaikan wahyu Allah, Nabi Muhammad SAW berdiri di atas bukit Safa, lalu menyeru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau Muhammad untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Dari ungkapan Abu Lahab tersebut, Allah menurunkan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Sejak itulah dakwah Nabi Muhammad SAW terdengar ke seluruh Mekah.
Kaum kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka mulai ditentangnya. Kaum kafir Quraisy mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka berharap kepada Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Semenjak penolakan itu, kaum kafir Quraisy berusaha menghentikan dakwah dengan berbagai cara, antara lain menjelek-jelekkan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran beliau, dan bahkan melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. Orang kafir Quraisy berusaha juga menawarkan untuk mempertemukan Islam dengan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak penawaran mereka. Dari peristiwa ini, maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nabi Muhammad SAW mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad SAW membuat kaum kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikatan atau embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isi pemboikatan itu: 1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan diri mereka. Yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah. Kaum kafir Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan dedaunan. Umat Islam tetap sabar dan tegar dari tekanan yang mencelakakan ini dengan terus mengharapkan pertolongan Allah. Di tengah penderitaan inilah Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan berbagai cara. Seperti Hisam bin Ammar, seorang kafir, membawa untanya penuh makanan di malam hari kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Begitu sampai di dekat lembah, Hisam bin Ammar melepaskan kendali untanya. Pada tahun ketiga, Hisam bin Ammar mengajak Zubair bin Abi Umayyah untuk membatalkan pemboikatan tersebut. Mereka berdua mengajak 3 orang lain lagi, yaitu Mut'im bin Adi, Abul Buhturi, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka berlima bertemu pada malam hari di sebuah bukit di Mekah. Dan mereka bersepakat untuk membatalkan pemboikatan atau embargo ini. Dan ketika datang pagi hari, mereka pergi ke tempat pertemuan itu. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikatan atau embargo yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berlima ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah. Tetapi Abu Jahal berusaha menghalangi mereka berlima. Kemudian Mut'im bin Adi berdiri ke tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya. Tetapi ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah, kecuali yang tertinggal adalah kalimat Bismika Allahumma, yang mana ini menjadi kebiasaan orang kafir Quraisy dalam menulis surat. Setelah itu, semenjak peristiwa itu, maka berakhirlah pemboikatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan misi dakwahnya Nabi, masyarakat Mekah merespon dengan penolakan. Hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara. Mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.